Bila pergi ke Indonesia, dia cakap dalam bahasa Indonesia. Bila orang Indonesia datang ke Malaysia, dia tukar kepada dialek Indonesia pula. Lepas tu beli orang bukan Melayu, tak boleh cakap Melayu dengan baik. Dia juga nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Inilah dia satu-satunya bangsa yang pelik dan tak ada arah tuju. Bangsa pekat. Saya biasanya menghitung bahasa Indonesia sebagai bahasa kelima besar di dunia, bukan ke-10. Bahasa Indonesia bukan saja bahasa yang digunakan di Indonesia, tetapi juga bahasa yang digunakan di Brunei, di Singapura sendiri, hanya mereka lagu kebangsaan mereka dalam bahasa apa. Di Malaysia, di Thailand Selatan, dan beberapa tempat lagi di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi di pagi ini. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Menyimak video yang disampaikan oleh Bapak Profesor ini, bahwa bahasa Indonesia itu tidak hanya digunakan di negara Indonesia. Banyak sekali orang yang mengakui, karena tidak hanya dipakai oleh orang-orang yang berada di negara Republik Indonesia. Hello Wanderers, di video ini ada yang menarik tentang bahasa Indonesia. Baru-baru ini, Balai Bahasa Papua mengadakan diskusi tentang BIPA atau Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Di situ mereka mengundang Profesor James T. Collins, seorang ahli bahasa Indonesia dari Amerika Serikat. Ia tidak hanya memberikan masukan tips bahasa Indonesia kepada orang-orang asing, tetapi ia juga membagikan perkiraan jumlah penutur bahasa Indonesia yang ia bakal sampaikan di video ini. Yuk kita lihat penjelasannya. Indonesia masih berada di urutan 10 besar pengguna bahasa Indonesia. Kira-kira 300 juta penduduk dunia, jauh dari bahasa Mandarin yang sudah dipelajari hampir 1,1 M penutur. Faktor apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Padahal kita punya cita-cita menginternasionalkan bahasa Indonesia. Saya biasanya menghitung bahasa Indonesia sebagai bahasa kelima besar di dunia, bukan ke-10. Bahasa Indonesia bukan saja bahasa yang digunakan di Indonesia, tetapi juga bahasa yang digunakan di Brunei, di Singapura sendiri, hanya mereka lagu kebangsaan mereka dalam bahasa apa. Di Malaysia, di Thailand Selatan, dan beberapa tempat lagi di dunia. Jadi jumlah penutur Malaysia sudah banyak penutur bahasa Indonesia. Sebenarnya. Janganlah dipungkiri. Dalam pasalannya 300 juta orang. Itu pun menghitung berapa bilion penutur bahasa Mandarin, itu juga belum tentu, kan? Yang kita tahu di Indonesia boleh dikatakan mungkin 97% orang Indonesia bisa berbahasa Indonesia. Ini berbeda dengan keadaan. Sebentar guys, ada hal yang menarik di sini. Tadi Profesor ini bilang bahwa di Singapura jelas-jelas lagu kebangsaannya itu pakai bahasa apa. Ya jelas menunjuk itu bahwa lagu kebangsaannya Singapura itu bahasanya bahasa Indonesia. Dan jelas lagi tadi dia mengatakan di Malaysia, ya Brunei, ada banyak mereka di sana, justru di Malaysia, ya di Brunei itu menggunakan bertutur bahasa Indonesia. Ya, apalagi di Malaysia sama-sama kita lihat kan beritanya, justru generasi muda Malaysia gemar sekali menggunakan bahasa Indonesia, bahkan terdengar fasih, ya. Saya ke Jalan Malioboro pada tahun 69, ya kan? Masih ada orang yang menjual di pinggir Jalan Malioboro yang bahasa Indonesia tidak fasih. Ya. Itu sekarang mana mungkin, kan? Itu sekarang mana mungkin. Apalagi pendidikan sudah meluas di Indonesia sekarang. Betul. So pertanyaannya, kenapa banyak penutur bahasa Mandarin? Karena negaranya besar dan padat penduduk dari ribuan tahun yang lalu. Ya kan? Nah, itu jawabannya kenapa bahasa Mandarin banyak penutur. Pasti ada juga yang tidak tahu berbahasa Mandarin atau tidak mau berbahasa Mandarin karena masalah politik juga di sana.
Saya tidak terlalu mengerti pertanyaannya. Apa menyebabkan Indonesia tidak ada lebih dari 300 ke 350 juta penutur? Ya. Itu pun menurut pendapat saya itu mungkin urutan yang kelima, bukan yang ke-10. Di sini malah justru profesor ini mengatakan bahwasannya justru malah urutan yang kelima, bukan yang ke-10. Ini menurut pendapat profesor ini. Mantap. Kita lanjutkan menonton videonya. Sekarang kita fokus saja kepada autentisitas dan ramah pengguna. Maksudnya kita mulai dengan yang lazim. Budaya itu bukan saja wayang kulit, tarian dan sebagainya. Budaya itu lingkungan hidup kita. Jadi artinya seperti diceritakan oleh Pak Jerry tadi, membawa orang ke pasar. Misalnya suruh orang pergi ke pasar. Pasar pun sebagian dari budaya Indonesia. Iya. Supermarket pun sebagian dari budaya Indonesia. Jadi kita mulai dengan budaya yang tidak asing. Ya. Kita mulai dengan budaya yang lazim untuk hotel dan restoran. Karena pada tahap awal kita memperkenalkan budaya di Indonesia yang lazim di luar Indonesia. Jika memang kita kalau berbicara tentang budaya yang ada di Indonesia, itu sungguh sangat luar biasa. Karena setiap daerah itu punya budaya masing-masing. Kita simak videonya kembali. So, ada negara mana yang tidak ada restoran dan tidak ada hotel. Dan kita mulai saja di tempat yang lazim. Walaupun ini kita ambil data dari Indonesia. Ini juga budaya. So, sebelum kita hirakan bahan, kita berikan prabacaan. So, Pak Jim pergi ke Samarinda, Kalimantan Timur dan tinggal di hotel. Dia mendapat kwitansi dan pon. Kira-kira dia mendapat, oh, ini data autentik. Ini bukan untuk orang yang baru belajar bahasa Indonesia. Ini data autentik. Memang seperti dikatakan Pak Jerry, kita harus tahu latar belakang mereka. Dan juga kita harus tahu sedikit tentang bahasa pertuturan mereka. Bagi orang Filipina, tata bahasa Indonesia paling gampang. Karena dia mungkin hanya seperempat susahnya tata bahasa Tagalog. Yang banyak lagi afiksasi ke kiri kanan yang menandakan ini itu kan. Jadi orang Amerika kewalahan menghadapi meng, di, kan, i dan sebagainya. Tuh orang yang berbahasa Tagalog atau bahasa daerah dia sendiri, Cebuano ke apa kan, itu paling gampang dia menguasai sistem morfologi sintaksis Indonesia. Kita mengajar apapun ada hambatannya kan. Jadi dalam kasus ini kita mengatasi hambatan dengan strategi pengajaran. Misalnya, mulai hari pertama biar di Illinois atau di Hawaii tidak boleh berbahasa Inggris. Dari hari pertama bahasa Indonesia saja. Semua orang bahasa Indonesia saja, ya kan? Dan kan kita budaya kan. Jadi kan mereka kata ini mungkin guru bahasa Indonesia asisten dia akan memperkenalkan saya. Ini Pak Jim, terus ini Mbak Suzy, umpamanya. Jadi mereka tahu, dan mereka ini Pak, Mbak, biar mereka belajar kemudian kan. Tapi at least mereka bisa menyapa. Ya? Dan kita orang, oke, nama siapa? Nama. So, Tom. Ini Mas Tom. Ini Mbak Linda. Oke. So itu dari hari pertama kita hanya berbahasa Indonesia, dan hari pertama kita sudah ajar budaya. Bagaimana kita menyapa orang lain, at least di Pulau Jawa, ya kan? Kalau panggil Mas Tom pelayan minuman di Makassar, mungkin dimarahi, tidak mau jadi Mas sana kan? Apalagi mungkin di Jayapura atau Biak kan? Jadi beginilah nasihat dan penjelasan BIPA yang disampaikan oleh Profesor Collins. Beberapa tahun yang lalu, beliau juga memberikan kuliah umum di Universitas Indonesia. Menurutnya, penamaan suatu bahasa bukan hanya masalah linguistik, melainkan juga masalah politik. Oleh karena itu, penamaan bahasa sangat tergantung pada masyarakat dan negara masing-masing.
Bila pergi ke Indonesia, dia cakap dalam bahasa Indonesia. Bila orang Indonesia datang ke Malaysia, dia tukar kepada dialek Indonesia pula. Lepas tu beli orang bukan Melayu, tak boleh cakap Melayu dengan baik. Dia juga nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Inilah dia satu-satunya bangsa yang pelik dan tak ada arah tuju. Bangsa apakah itu? Terima kasih telah menonton video kami. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya untuk kita semuanya. Bila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.